Telah dibawa kepada Nabi SAW suatu hidangan, lalu beliau memakannya, kemudian meninggalkan sisa sedikit. Nabi SAW sengaja tinggalkan sisa makanannya. Setelah itu ia bersabda, atau Nabi SAW bersabda, akan datang salah seorang laki-laki penghuni surga dari arah jalan ini. Nabi tunjuk arah di dekat pintu masjid, yang akan memakan sisa makanan ini. Jadi Nabi bilang, nanti makanan ini akan datang ahli surga yang makan. Maka kata Mus'ab, aku pada saat itu sedang bersama saudaraku yang bernama Umair. Kebetulan Umair lagi keluar, waktu Nabi SAW lagi makan, lagi keluar berwudu. Maka aku berkata dalam hati, orang yang beliau maksud mungkin Umair. Ternyata yang datang adalah Abdullah. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, dia memperbaiki Islamnya, dia mempelajari Islam, dan dia pendeta, sudah biasa hafal Taurat, sudah biasa melakukan banyak ibadah-ibadah. Kemudian dia pun mulai mendalami hal yang sama dalam Islam, sampai dia menjadi ulamanya sahabat. Nanti akan kita jelaskan riwayat berhubungan dengan masalah itu. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan tentang berita gembira dia akan masuk surga. Jadi termasuk jaminan. Diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu majma'in. Amir anaknya Sa'ad. Ya, Sa'ad termasuk dari salah satu dari 10 yang diambil masuk surga. Dari Amir bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya ia berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan kepada seorang pun yang berjalan di muka bumi ini bahwa ia ahli surga kecuali Abdullah bin Salam. Artinya Nabi SAW pernah bilang, siapa yang mau lihat orang yang berjalan di muka bumi dan ahli surga, dia adalah Abdullah bin Salam. Ini menurut penyampaian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan dalam lanjutan riwayat, dan padanya lah turun surah Al-Ahqaq ayat 10. Nanti kita jelaskan kisah Al-Ahqaq ini ya. Tapi diantara potongan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syahida syahidun min bani Israil ala mithli al-ayah. Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut di dalam Al-Quran. Diriwayatkan juga dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku ikut serta bersama Nabi SAW hingga kami memasuki sebuah rumah ibadah orang-orang Yahudi. Lalu beliau berkata, wahai orang-orang Yahudi. Jadi setelah Nabi SAW pun mempermalukan pendeta Yahudi, beliau mendatangi lagi tempat-tempatnya, gitu kan. Ada juga yang mengatakan kisah ini terjadi sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi Nabi SAW datang ke pemukiman Yahudi untuk mendakwahi mereka. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku ikut bersama Nabi SAW hingga kami memasuki sebuah rumah ibadah orang-orang Yahudi. Jadi tempat ibadahnya kayak gereja gitu ya. Lalu beliau berkata kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, tolong tunjukkan kepadaku 12 laki-laki yang bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Niscaya Allah akan menghilangkan kemurkahannya dari kalian. Nah, ada sedikit unik di sini teman-teman. Kenapa Nabi SAW mengatakan kalau ada 12 orang dari kalian masuk Islam, Allah angkat kemurkahannya. Ada makna di sini berarti Yahudi tahu Allah murka padanya. Mereka tahu Allah murka, tapi mereka tetap mau berjalan di bawah murka itu. Ini satu hal yang unik lagi ya dari orang-orang Yahudi. Ini terbukti teman-teman. Ada seseorang dari tokoh Mekah dulu, dia sempat beriman kepada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan dia meninggal sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi nabi, dan orang ini dijamin masuk surga. Gara-gara kenapa? Dia melihat orang-orang yang sembah berhala di Mekah, orang makan bangkai, kasih sesajen ke patung-patung. Ini gak benar semuanya. Dia keliling-keliling nyari tahu, apa ini agama yang benar, apa ini. Tapi ini rumahnya Allah, mereka tahu ini Allah, kenapa mereka sembah berhala? Mutarlah dia, sampai dia tanya siapa orang yang mengenal Allah di muka bumi. Orang-orang mengatakan ada agama Yahudi. Pergilah dia kepada pendeta Yahudi yang dianggap orang yang paling pintar di negeri Syam waktu itu. Begitu dia datang ke sana, dia bilang, saya mau tahu agama Yahudi ini dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalamnya. Dijelaskanlah tentang Yahudi itu, ajaran Nabi Musa, ada Taurat, ini Tauratnya, segala macam ini hukum-hukumnya. Tapi pendeta ini mengatakan kalimat di akhirnya yang buat dia tidak jadi masuk Yahudi. Dia mengatakan, tapi sebelum kau masuk Yahudi, kau harus buat Allah murka dulu. Iya, itu unik sekali. Baru kau taubat, Allah maafkan, itu syaratnya. Dia bilang, saya tinggalkan Mekah supaya saya jauh dari murkahnya Allah.
Ngapain jauh-jauh ke sini minta Allah murkahi lagi? Tidak jadi masuk Yahudi. Lalu dia tanya lagi, siapa orang yang paling pintar di muka bumi? Ditemukanlah Nasrani. Ada satu pendeta Nasrani. Yahudi ini tunjukin. Dia bilang, saya tidak mau beriman. Tapi saya mau kira-kira kau tunjukin. Siapa menurut kau orang pintar yang mengenal Allah di muka bumi? Coba ke pendeta Nasrani. Ada pendeta fulan namanya. Didatangi lagi di negeri Syam. Sampai ke sana. Ajarkan saya agamaku. Apa agamamu ini? Nasrani. Itu Nabi Isa, kitab Injil, ini loh isinya, segala macam. Tertarik dia. Terus dia bilang, saya mau masuk agama Nasrani. Dia bilang, kau tidak bisa masuk Nasrani sampai kau sesat dulu. Anak-anak domba yang tersesat, yang mereka bisa sesat dulu. Nanti kau taubat baru Allah kasih petunjuk. Dia bilang, saya tinggalkan Mekah supaya tidak sesat. Ngapain saya harus sesat lagi? Dia bilang, tunjukkan saya yang lain. Apa kira-kira? Dia bilang, sudah tidak ada lagi di muka bumi. Tinggal satu, ada ajaran Nabi Ibrahim. Namanya ajaran Hanif. Hanif itu lurus. Pokoknya hanya sembah Allah, nggak ada hubungannya ini dengan yang lainnya. Sudah. Dia bilang, kalau begitu saya mau ikut agama Hanif. Udah, dia pulang ke Mekah, dia bilang, ya Allah, aku bersaksi padamu, aku beriman kepadamu dan aku mengikuti agama Hanif Ibrahim. Kata Nabi SAW, dia meninggal sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Tapi Nabi sempat lihat dia. Ada perkenalan, lalu Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan orang itu masuk ke dalam surga. Ya. Tapi ada unik kisah di situ, Yahudi tahu kalau Allah murka sama mereka. Ya. Namun pada saat itu dikatakan ya, wahai orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, tolong tunjukkan kepadaku 12 laki-laki yang bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Niscaya Allah akan menghilangkan kemurkahannya dari kalian. Namun mereka diam. Ketika beliau SAW mengulangi lagi ucapan itu kepada mereka, namun tidak seorang pun yang mau menjawab, maka beliau mengatakan, demi Allah, aku adalah Al-Hashir. Ini uniknya, ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat, dikatakan Nabi terakhir itu, namanya Muhammad, dipanggil juga Ahmad, keturunan dari Quraisy, tinggal di Mekah di lembah, yang ada rumahnya Allah Baitullah, ciri-cirinya lengkap semua, ciri fisiknya begini, kulitnya putih, tingginya, rambutnya, segala macam, semua dijelaskan, sampai pernikahan Nabi SAW, meninggalnya orang tuanya, anak-anaknya rinci semua, sahabat-sahabatnya, itu dijelaskan. Kemudian juga nanti akan hijrah ke Madinah, dan pengikutnya akan banyak, dan seterusnya, dan orang-orang Yahudi tahu, bahwasanya nanti akan ada dari kalangan Bani Israel yang tidak mau beriman padanya dan itu akan murka Allah padanya, akan masuk neraka. Tapi mereka mengikuti informasi yang masuk neraka itu. Ya. Jadi makanya jangan jadi seperti ini teman-teman. Ada orang begitu, diajak ke pengajian, diajak ibadah nggak mau. Maunya selalu masuk neraka. Ya. Dan di antara yang disebutkan adalah sifat-sifat Nabi itu Al-Hashir. Nabi langsung bilang, tidak ada yang mau beriman, 12 orang aja sekarang saya minta. Dia syahadat, saya ajarin Islam, sudah pasti masuk Islam semua kalian. Bahkan murkanya Allah diangkat. Mereka diam, Nabi bilang, ingat, kalau begitu saya tambahkan, dalam kitab Taurat kalian, saya disebutkan sebagai Hashir. Saya Hashir ya. Dan ini kalimat orang-orang Yahudi, terutama pendetanya sembunyikan. Enggak semua juga Yahudi tahu. Tapi ini di tempat ibadahnya lalu Nabi bilang, saya Hashir. Kalimat ini pasti keluar dari lisan orang yang tahu saja. Hashir artinya, yang dibangkitkan manusia nanti di belakangnya pada hari kiamat. Lalu dia bilang, saya Aqib. Ini juga kalimat tidak semua orang bisa tahu. Maka Nabi SAW bilang, saya Aqib. Dalam Taurat disebutkan itu. Aqib artinya tidak ada lagi Nabi setelahku. Dan aku adalah Mustafa yang terpilih. Dalam Taurat juga disebutkan, Nabi itu beristilahkan dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya, kata Nabi SAW. Kalian mau beriman atau kalian mendustakan. Bagi saya nggak penting, kata Nabi. Saya sudah tawarkan, kalian tahu kebenaran, tidak mau ya sudah. Tak kala beliau hampir keluar dari tempat ibadah Yahudi tadi, berkatalah seorang laki-laki, tetaplah di tempatmu wahai Muhammad. Lalu ia berat ya, kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya dia mau bicara tapi dia berat. Berdirilah pendeta satu orang. Lalu laki tersebut ya, seperti apa yang balik ke arah Yahudi lalu mengatakan, ya, seperti apa yang kalian ketahui tentang aku di kalangan kalian. Jadi orang Yahudi ini berdiri, pegang tangan Nabi SAW sebentar, hai Muhammad, jangan pergi dulu. Lalu dihadap kepada pendeta Yahudi yang lainnya. Seperti apa pendirian kalian tentang saya? Maka mereka menjawab, tidak ada di kalangan kami orang yang lebih berilmu daripadamu. Maka ia berkata, sungguhnya aku bersaksi kepada Allah bahwa ia adalah Nabi Allah yang kalian dapati tentangnya dalam kitab Taurat. Lalu tiba-tiba seluruh bendera Yahudi mengatakan, engkau berdusta. Maka Rasulullah SAW menimpali mereka seraya mengatakan, kalianlah yang telah berdusta. Lalu kami bertiga, Auf bin Malik, Nabi SAW dan Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam nih, cerita dia yang lain ya. Bagaimana dia masuk Islam.
Maka kami bertiga keluar dari tempat ibadah Yahudi tersebut. Dan pada saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 10. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat di sini, ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel, ini turun kepada Abdullah bin Salam. Jadi pada saat mereka nolak semua, cuma ini yang beriman. Mengakui kebenaran yang serupa dengan tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri, atau kalian menyombongkan diri, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain teman-teman sekalian, Abdullah bin Salam juga karena istiqomahnya dalam agama, dia juga mempelajari Islam dari Nabi SAW dengan serius, sehingga dia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Di antaranya Nabi SAW menjamin baginya surga. Dan sudah kita sebutkan tadi sebenarnya riwayat itu ya. Salah satu riwayatnya masuk surga tadi, riwayat Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang berjalan di muka bumi masih hidup di zaman saya yang Nabi SAW jamin surga, ya, kecuali Abdullah bin Salam. Itu pengakuan dia. Riwayat yang lain adalah Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwasanya telah dibawa kepada Nabi SAW suatu hidangan, lalu beliau memakannya, kemudian meninggalkan sisa sedikit. Nabi SAW sengaja tinggalkan sisa makanannya. Setelah itu ia bersabda, atau Nabi SAW bersabda, akan datang salah seorang laki-laki penghuni surga dari arah jalan ini. Nabi tunjuk arah di dekat pintu masjid, yang akan memakan sisa makanan ini. Jadi Nabi bilang, nanti makanan ini akan datang ahli surga yang makan. Maka kata Mus'ab, aku pada saat itu sedang bersama saudaraku yang bernama Umair. Kebetulan Umair lagi keluar, waktu Nabi SAW lagi makan, lagi keluar berwudu. Maka aku berkata dalam hati, orang yang beliau maksud mungkin Umair. Ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam. Kemudian ia memakan sisa Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Ahmad jilid 1 halaman 169, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak jilid 3 halaman 416, dan dinyatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain juga tentang jaminan surga bagi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Yazid ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwasanya tak kala ajal akan menjemput Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu majma'in, mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, berwasiatlah kepada kami. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah satu dai Nabi yang masyhur dan juga dianggap ulama di kalangan sahabat. Kalau mau belajar Al-Quran, belajar dari Mu'adz ibn Jabal diantaranya, dan dia dai Nabi yang ke Yaman dan juga pernah ke Madinah. Orang-orang berkata di sebelahnya waktu saat ajalnya mau datang Mu'adz bin Jabal, wahai Abi Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, wasiat kepada kami, kata murid-muridnya. Ia berkata, dudukkanlah aku. Kemudian mereka pun mendudukkan seraya ia berkata, sesungguhnya peluang mendapatkan ilmu dan iman adalah bagi siapa yang mencari keduanya. Kalimat ini penting ya. Teman-teman kalau nggak datang mencari ilmu, nggak datang di majelis ilmu seperti ini, nggak sengaja mencarinya, nggak sengaja beli buku, berkorban untuk ilmu, tidak akan pernah dapat. Ilmu dan iman harus dicari, nggak bisa datang sendiri. Maka siapa yang mencari ilmu dan iman, ia akan mendapatkannya. Atau tempat bagi ilmu dan iman adalah siapa yang mencarinya. Maka ia mendapatkannya. Maka carilah ilmu, kalau kalian hidup di zaman sekarang. Hai murid-muridku, kebetulan Mu'adz bin Jabal sudah mau meninggal. Kalau saya meninggal, jangan luput dari 4 orang ini. Ambil ilmu dari mereka. Disebutlah Uwaimir, atau nama julukannya dia Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi, ini 2 orang sahabat memang ya. Abu Darda dan Salman disaudarakan oleh Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal menanggapi khusus dari 4 orang ini Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, di mana dulu ia adalah seorang pendeta Yahudi, lalu masuk Islam. Dan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam, innahu ashiru asyaratin fil jannah. Ketahuilah, wahai Mu'adz, sesungguhnya orang ini, ditunjuk Abdullah bin Salam, adalah ke-10 dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak, jilid 3 halaman 270 dan 416, dan dikatakan sanadnya sahih. Hadis ini juga menguatkan kepada kita bahwasanya
ya, Abdullah bin Salam yang mendapat jaminan surga. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat berikut ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam. Jadi ada dua ayat teman-teman yang turun kepada Abdullah bin Salam. Tadi Al-Ahqaf ya ayat 10 dan ini Al-Imran ayat 113 sampai 114 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Yang artinya mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Ahli kitab di sini Yahudi Nasrani. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau solat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan atau pembalasan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Dan ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam. Ya. Dan ini keutamaan tersendiri karena dijamin surga baginya. Lebih jauh lagi teman-teman sekalian, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu juga dipastikan oleh Nabi SAW akan meninggal dalam keadaan Islam. Dan itu disebabkan awal kisahnya dari mimpinya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah mimpi. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Qais bin, seorang sahabat namanya Qais bin Abbad. Qais bin Abbad radhiyallahu anhu ia mengatakan, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Salam, lalu dia menceritakan kepadaku bahwasanya sungguhnya aku telah melihat sebuah mimpi yang telah aku ceritakan kepada Nabi SAW. Yang aku lihat adalah aku melihat seakan-akan aku berada di sebuah taman hijau yang sangat luas. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah tiang besi yang besar. Bagian bawahnya ada di bumi dan bagian atasnya ada di langit. Di atasnya ya, di tali di atasnya, di tiang paling atas ada tali yang keluar. Di atasnya ada tali, lalu dikatakan kepadaku, entah suara dari mana dalam mimpi itu, mengatakan naiklah, pegang tali itu lalu naik ke atas, ke ujung tiang itu. Aku pun naik hingga aku mengambil tali itu. Lalu ada yang mengatakan, berpeganglah dengan tali itu. Lalu aku bangun dan sungguh ternyata tali itu benar-benar ada di tanganku. Pada harinya aku datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun taman, maka itu adalah taman Islam. Sedangkan tiangnya ialah tiang Islam. Sementara tali yang ada adalah urwatul wuthqa atau tali yang membawamu menuju ke jalan Allah yang benar. Engkau akan tetap di atas Islam hingga engkau wafat. Ya. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 98 atau nomor hadisnya 3813. Ini riwayat lain menunjukkan keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dipastikan dia tidak akan murtad dari Islam dan dia akan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam riwayat yang lain berhubungan dengan mimpi beliau juga disebutkan bahwasanya dari Kharsyah bin Al-Hurr, dia berkata seorang tabi'in, aku pernah duduk dalam sebuah majlis pengajian di Masjid Madinah. Lalu aku menemukan ada seseorang yang sudah sangat tua dan berpenampilan rapi dan bersih. Dan ternyata dia adalah Abdullah bin Salam. Ketika itu dia duduk dan ngobrol atau berbincang dengan sebagian orang dengan perbincangan yang baik. Pada saat dia berdiri mau keluar, tiba-tiba orang-orang di majelis mengatakan, siapa yang ingin memandang laki-laki dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Maka aku pun berkata, kata si Kharsyah ini bin Al-Hurr, aku penasaran dan aku berkata dalam hati, demi Allah, sungguh aku akan mengikuti orang ini, maksudnya Abdullah bin Salam ini, dan harus mengetahui di mana letak rumahnya, supaya tahu apa ini informasi, kenapa orang-orang pada menjadi buah bibir di masjid, kalau ini adalah ahli surga. Lalu aku mengikutinya, ia lalu hingga hampir keluar dari kota Madinah, kemudian masuk ke rumahnya. Ketika aku meminta izin masuk, maka ia pun mengizinkanku. Lalu ia bertanya, apa keperluanmu wahai putra saudaraku? Aku menjawab, tak kala engkau berdiri tadi dari majlis di masjid, aku mendengar orang-orang mengatakan tentangmu, siapa yang senang memandang seorang laki-laki dari kalangan penghuni surga, maka pandanglah orang ini. Sungguh aku tertarik bila dekat denganmu. Maka Abdullah bin Salam berkata, hanya Allah yang maha mengetahui siapa penghuni surga.
dan akan aku ceritakan kepadamu tentang apa yang mereka katakan itu. Ada sebabnya mereka bilang itu. Sesungguhnya, tak kala aku sedang tidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu ia berkata kepadaku, berdirilah. Aku pernah mimpi, lagi tidur, terus aku mimpi ada laki-laki mengatakan, berdirilah. Lalu ia menarik kedua tanganku, membangunkanku. Lalu aku pergi bersamanya. Aku melihat ada seekor kuda berada di sebelah kiriku. Maka aku ingin mengambilnya. Orang itu berkata kepadaku, jangan kamu ambil. Sebab ia adalah jalan-jalan golongan kiri. Ya, sebagian ulama memanakan riwayat ini mengatakan, kalau kau ambil itu hai Abdullah bin Salam, berarti kau tetap dalam keadaan Yahudi. Karena Yahudi dalam keadaan agama yang sesat pada saat itu ya. Atau dijelaskan sesatnya. Lalu tiba-tiba ada kuda-kuda yang muncul di sebelah kananku. Maka ia pun berkata, orang itu dalam mimpi, mulailah dari sini. Pilih di sini salah satunya. Aku dibawa ke sebuah gunung. Lalu ia berkata, naiklah. Namun setiap kali aku ingin mulai naik ke gunung itu, aku terjatuh, maaf, dengan pantat terlebih dahulu. Dia mengatakan itu riwayat. Hingga aku melakukan itu berkali-kali. Kemudian ia membawaku pergi hingga didatangkan untukku sebuah tiang yang besar dan bagian atasnya di langit juga bagian bawahnya di bumi. Di atasnya ada rantai atau tali. Maka ia berkata kepadaku, naiklah ke atas ini. Aku bertanya, bagaimana aku naik ke atasnya sementara bagian atasnya di langit? Lalu ia menarik kedua tanganku dan mendorongku, ternyata aku bergantung pada rantai atau tali tersebut. Kemudian tiang itu dipukul dan robohlah. Sedangkan aku tetap bergantung dengan rantai tali itu hingga di pagi hari. Keesokan harinya aku mendatangi Nabi SAW dan aku menceritakan, maka beliau pun berkata, Amma tariqul lati ra'aita an yasarika fahiya tariqu ashabus shimal. Kata Nabi SAW, adapun yang kau lihat di sebelah kirimu tadi kuda itu dan jalan, itu adalah jalannya orang-orang golongan kiri. Wa amma tariqu, maksudnya ahli neraka. Karena Allah bilang, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitaba wa lam adri ma hisabiyah. Karena orang pun yang diberikan nanti buku dengan tangan kirinya, dia mengatakan, coba saya belum menerima hisabku ya. Coba saya tidak terima buku ini dan saya tidak tahu hisabku. Karena dia tahu dia sudah ke neraka. Wa amma tariqal ladzi ra'aita an yaminik fahiya tariqu ashabil yamin, dan sebelah kananmu yang kau lihat kuda dan ada jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sebelah kanan. Allah bilang, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan bukunya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, ini loh, lihat bukuku. Ya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, saya sudah yakin saya sudah lolos dan akan masuk surga. Itu yang dimaksud dengan golongan kanan. Wal jabalu huwa manazilu syuhada. Sementara gunung yang tinggi yang kau dibawa dalam mimpimu, dan itu yang membawanya adalah malaikat, di gunung itu adalah kedudukan para syuhada. Walan tanaluhu, tapi kau tidak berhasil mendapatkannya. Makanya tadi Abdullah bin Salam bilang, setiap kali saya naik ke gunung itu, selalu saya jatuh dan duduk di atas pantat saya. Berulang-ulang saya berusaha, selalu saya jatuh. Karena Nabi SAW, kau tidak akan mati syahid nantinya. Wa ammal amudu fahuwa amudul Islam. Kalau tiang yang kau sempat pegang itu adalah tiang Islam. Wa ammal urwatu fahiya urwatul Islam. Begitu juga dengan rantai dan talinya adalah bagian daripada Islam. Walan tazala mutamassikan biha hatta tamut. Dan kau pasti akan terus berpegang pada Islam sampai kau mati. Berarti selain dapat jaminan surga, dia juga dapat jaminan akan meninggal dalam keadaan Islam. Abdullah bin Salam juga seperti umumnya sahabat punya sifat-sifat yang baik. Ya. Di antara yang masyhur dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah sifat tawadhu, merendah diri. Ya, beliau adalah seorang ulamanya Yahudi, pendeta, bukan orang sembarangan Yahudi. Orang yang betul-betul diakui oleh pendeta Yahudi sebagai guru mereka. Tadi riwayat sudah kita bacakan. Siapa saya? Atau Nabi SAW tanya, bagaimana Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan dia adalah guru kami, anaknya guru kami. Jadi gurunya para ulama Yahudi. Karena yang sedang bicara ulama Yahudi. Setelah masuk Islam, dia pelajari Islam, dia juga menjadi ulamanya sahabat. Banyak sahabat yang datang bertanya padanya gitu kan. Hukum-hukum syar'i, karena dia faham. Dan tadi sudah kita lihat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu majma'in menitik beratkan agar murid-muridnya belajar diantaranya kepada Abdullah ibn Salam. Satu waktu dia pernah masuk ke pasar setelah meninggalnya Nabi SAW. Maka ada orang-orangnya dan dia lagi ngangkat kayu-kayu berat. Padahal Abdullah bin Salam ini pendeta, ulamanya Yahudi masuk Islam, ulamanya Muslim juga. Dan dia kaya, orangnya kaya raya. Tapi dia pernah masuk pasar, dia beli sendiri kayu-kayu bakar lalu dipikul di pundaknya.
sampai bajunya jadi kotor. Ada beberapa orang mengatakan, kenapa? Biar saya bantu. Ya, kata dia nggak usah. Kata orang-orang tersebut, kenapa anda lakukan ini? Padahal Allah telah memberikan anda kecukupan. Itu ada di halaman 120 riwayatnya. Maka dia bilang, karena aku ingin menghilangkan sifat takabur. Biar aku tetap rendah. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardatun min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar semut dari sifat kesombongan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala di jilid 2 halaman 419 dan riwayat ini sahih disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 91 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi merendah di sini adalah sifat yang baik. Nanti akan kita pelajari juga lebih jauh beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tokoh kita ini, dari semua yang kita jelaskan nanti akan banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah dia juga sibuk ikut berjihad. Setelah masuk Islam dia ikut berjihad sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian di zaman Abu Bakar, ya, di zaman Umar. Nah pada saat itu ada penyerangan ke salah satu wilayah Persia namanya Nahawan. Ya. Maka dia pun ikut ke sana dan saking semangatnya dia ikut dalam pembebasan itu dia nitip pesan begini. Ada riwayat disebutkan oleh Ibnu Sirin yang disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala oleh Imam Az-Zahabi di jilid 2 halaman 422 dan 423. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dia berkata, aku diberitahukan bahwasanya Abdullah bin Salam berkata, jika ajalku tiba, maksudnya di peperangan Nahawan ini, kalaupun aku mati sedangkan aku tidak memiliki tunggangan, ya, tidak ada kuda, mungkin kudaku juga mati dibunuh musuh, maka angkutlah aku hingga kalian meletakkanku di antara dua barisan pasukan. Taruh di mana saja. Yang penting jangan kuburkan dulu aku sampai peperangan selesai. Biarkan jenazahku dibawa, ditaruh di atas kuda kah, atau ditaruh di mana saja, dipikul, pokoknya ikutkan dalam peperangan. Kalau sudah kancah peperangan sedang berkecamuk di kancah peperangan, letakkan saja jenazahku. Yang penting jangan kubur aku sampai peperangan selesai. Jadi saking semangatnya radhiyallahu anhu sampai beliau walaupun meninggal ingin tetap ada di kancah peperangan itu. Yakni tempat yang paling depan, ya. Dan ternyata beliau tidak meninggal dunia dan berhasil ikut serta dalam pembebasan Nahawan itu. Setelah sekian lama, hari berlalu, umur pun bertambah tua, maka Abdullah bin Salam mengalami seperti umumnya orang sudah tua sakit, lalu kemudian beliau meninggal dunia, radhiyallahu anhu diranjang kematiannya, dan dengan semua keutamaan yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, cukuplah teman-teman sekalian dia termasuk sahabat Nabi dan telah beriman dengan dua Nabi sekaligus. Nanti kita jelaskan masalah itu, ada keutamaan ya. Kalau ahli kitab masuk Islam itu pahalanya double. Seperti Nasrani masuk Islam. Dia sudah beriman pada risalah Nabi Isa, sekarang dia beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi Isa sudah meninggal. Ini double pahalanya. Nanti kita jelaskan riwayat masalah. Yahudi juga begitu, beriman pada Musa, kalau dia masuk Islam berarti dia beriman kepada dua Nabi. Ya, kalau kita kan lahir dalam keadaan Islam sudah langsung satu Nabi. Kalau mereka sudah beriman di fase dua Nabi ini. Ya, ini keutamaan tersendiri.